Halo, selamat datang di edukasi keenam. Wah, kali ini kita akan membahas tentang diet yang sehat versus diet yang tidak sehat. Tapi sebelumnya, Rika pengen untuk memastikan dulu tentang pengertian diet ini ya. Sebenarnya pengertian diet itu adalah pengaturan pola makan, ya. Namun kita sudah sering banget dengerin bahwa kalau diet itu sering diartikan mengurangi makan, mengurangi porsi makan, defisit kalori, pengen kurus ya. Padahal diet ini jika dilihat dari ilmu kedokteran, diet itu adalah pengaturan pola makan yang diperuntukkan untuk banyak orang ya, untuk semua orang. Baik itu dalam tujuan untuk kesehatan ya. Jadi memang diatur untuk pola makannya karena dia mengalami sakit tertentu atau ditujukan untuk menjaga kebugaran. Sehingga diet ini pengertiannya adalah pengaturan pola makan ya. Nah, oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang diet, tentunya banyak orang yang mengartikan turun berat badan. Namun sekarang kita akan berpola makan dengan turun berat badan yang sehat. Kita lihat dulu bagaimana sih yang tidak sehat ya. Nah, yang tidak sehat itu seperti di atas, oke. Jadi berat badan kita itu kan dipengaruhi oleh apapun yang ada di dalam tubuh kita, ya, termasuk tulang, organ tubuh, darah, semuanya. Dan yang bisa kita naik turunkan kadarnya itu adalah otot, air, dan lemak. Gak mungkin kan kita copot pasang tulang atau organ tubuh. Oke, jadi yang kita kendalikan adalah berat dari otot, air, dan lemak tersebut ya. Nah, jika kita hanya melihat angka timbangan, wah udah turun 5 kilo, udah turun 10 kilo, namun kita pasti tidak mengetahui bahwa apakah yang turun itu otot, apakah ada kadar air yang turun, atau apakah memang lemak saja yang turun. Ya, tentunya untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang tidak terpantau oleh timbangan body scale ya, skala tubuh, itu pasti tidak bisa memprediksi turun berat badannya seperti apa ya. Nah, biasanya yang tidak sehat itu pada saat mereka hanya mengurangi makan, terlalu defisit kalori ya, terus tidak mematuhi atau tidak memenuhi asupan dari nutrisi, protein, banyaknya serat seperti itu, maka otomatis yang turun itu adalah otot ya. Dan kalau asupan airnya juga tidak stabil, maka otomatis kadar air juga berkurang. Ya. Nah, mungkin iya lemaknya juga mungkin berkurang. Jadi sangat drastis sekali penurunannya. Karena itu adalah dari penurunan otot, penurunan air, dan penurunan lemak. Jadi terlihat sangat banyak penurunannya. Nah, itu tidak sehat. Mengapa? Karena akan gampang sekali untuk bisa balik melar kembali. Ya, bagaimana sih yang sehat? Yang sehat itu adalah jika komposisi tubuhnya minimal bisa mempertahankan massa otot,
kadar airnya juga minimal bisa dipertahankan atau bahkan lebih baik dinaikkan, yang turun hanyalah dari lemak saja. Wah, otomatis berat badannya tidak terlalu banyak turunnya ya. Namun penampakannya akan sangat berubah. Ya, yang namanya sehat tidak hanya sekedar bisa mempertahankan otot, mempertahankan air dan menurunkan lemak, namun teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa lihat di tanda panah merah, yang namanya sehat itu nutrisinya lengkap dan seimbang. Oke, kita perjelas lagi ya dengan penampakan. Contohnya, jika ada seseorang yang berat badannya 80 kg, ingin menurunkan dan menjadi 60 kg, artinya ada 20 kilo turunnya, ya. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semua mungkin sudah pernah melihat ada orang yang berat badannya sama, tapi satunya kelihatan lebih langsing, satunya kelihatan masih gemuk. Atau bahkan Bapak Ibu dan teman-teman semua sempat melihat ada orang yang dia bilang sudah turun banyak, sudah turun 5 kilo, sudah turun 10 kilo, tapi kok kelihatannya masih gemuk aja. Atau bahkan pernah lihat turunnya cuma sedikit, loh tapi kok perubahannya sangat banyak. Penyusutan, lingkar, ya. Dari penampakan dan performanya itu luar biasa, sudah berubah. Nah, ini sama artinya seperti penurunan dari Joko dan Amir, ya. Dari gambar, jika turun berat badannya itu benar atau sehat, maka dia akan terlihat penampakannya slim. Ya, namun jika dia itu turun berat badannya tidak sehat ya, maka akan tetap aja terlihat gemuk. Wow, seperti Amir ya. Nah, untuk turun berat badan yang salah, yang tidak sehat inilah karena ada gelambirnya ya, tidak padat, maka gelambirnya itulah yang akan gampang terisi lemak lagi sehingga dia akan gemuk, bahkan lebih gemuk dari sebelumnya pada saat dia sudah tidak berpola makan. Teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa melihat ya bagaimana perbedaan komposisi lemak, otot, dan air itu mempengaruhi sekali dari segi penampakan. Oke, berikutnya begini caranya ya. Jadi kita itu diharuskan untuk meningkatkan massa otot sehingga kita memerlukan protein. Untuk pria minimal sekali dia memerlukan 1 gram per kilogram berat badan. Contoh misalnya tadi si Joko ya, dia berat badannya menjadi 60, artinya minimal 60 gram protein yang harus masuk. Itu jika aktivitasnya tidak terlalu banyak. Namun andai kata misalnya disertai dengan latihan kekuatan, latihan beban, nah maka harus ditambahkan minimal 2 gram per kilogram berat badan. Begitu pula wanita. Ya, wanita 0,8 gram per kilogram berat badan. Atau dengan aktivitas yang latihan beban, aktivitas fisik yang banyak, wanita itu bisa 1,2 gram per kilogram berat badan. Oke, dari mana kita bisa mendapatkan protein? Nah, ada 2 sumber protein yaitu nabati dan hewani.
Nabati tentunya kita bisa mendapatkan dari tanaman seperti tempe, tahu, edamame, almond, quinoa, bayam, brokoli, dan alpukat. Nah, sumber protein juga ada dari hewani, ya. Ternyata daging sapi itu proteinnya tinggi. Jadi yang ditulis merah ini adalah protein-protein yang memiliki lemak juga yang tinggi. Oh, jadi teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa melihat ya, daging ayam, telur, susu, keju, yogurt, pastinya kejunya itu adalah keju yang plain ya. Itu adalah sumber protein dari hewani. Oke, kita akan melihat protein mana sih yang gampang dicerna. Ternyata dari lingkaran tersebut, kedelai itu lingkar paling luar. Makin ke dalam artinya makin susah dicerna. Ya, yang paling dalam itu tulisannya gluten gandum. Jadi ada gluten yang seperti protein sifatnya, namun dia terbuatnya dari tepung sehingga susah dicerna. Nah, sehingga dianjurkan untuk yang gampang dicerna itu seperti kedelai, kasein, dan putih telur. Ya. Nah, daging merah tadi kenapa kok tidak boleh dianjurkan seperti daging sapi, kambing, bebek, padahal dia memiliki kadar protein yang cukup tinggi. Nah, daging merah tersebut meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan kematian dini. Itulah yang menyebabkan kita itu tidak mengkonsumsi dari protein-protein tersebut. Kita lebih mengkonsumsi dari protein yang lainnya. Oke. Nah, di Herbalife itu memiliki protein yang tanpa lemak sama sekali. Namanya PPP, Personalized Protein Powder ya, sering kita singkat seperti PPP. Nah, protein powder ini dia itu memiliki protein yang tinggi ya. Di F1 Shake-nya ada protein di dalamnya. Namun teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa menambahkan dari personalized protein powder ini agar bagi yang tidak bisa atau susah memenuhi kebutuhan protein hariannya seperti tadi yang wanita 0,8 gram per kilo berat badan atau yang pria itu adalah minimal 1 gram per kilo berat badan, jadi harus banyak sekali protein yang masuk. Jika tidak, maka proses untuk pengelolaan berat badannya itu tidak akan bisa maksimal. Nah, seperti Amir tadi jadinya ya. Nah, digampangkan sekarang, jika sudah memiliki personalized protein powder, maka akan sangat lebih memudahkan lagi untuk mengisi asupan protein setiap hari. Sehingga penampakannya akan makin fresh ya, tidak layu, tidak bergelambir, terus tubuhnya semakin padat. Nah, protein ini juga berfungsi ke kolagen kulit ya. Nah, kulitnya juga akan semakin cerah ya. Di samping itu kalau dari kebugaran, stamina, wah luar biasa. Dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu semua, sumber protein nabati kita sudah sangat gampang sekali ya. Kita bisa mengingat PPP, Personalized Protein Powder tadi, dan sangat mudah sekali untuk dibuat. Bisa ditambahkan langsung di shake-nya pada saat kita bikin shake. Atau kita pakai sebagai pengganti tepung jika kita mau buat kue, mau
masak juga bisa sebagai pengganti santan ya, dimasukkan ke dalam sayur. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih semua.